Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti mengatakan mempunyai bukti baru yang akan diajukan pada sidang peninjauan kembali. Bukti itu berupa dokumentasi pasca meninggalnya Vina dan Eki di TKP. Bukti tersebut didapatkan dari seorang saksi bernama Nasarudin yang merupakan warga desa Sukamana. Titin diajak Nasarudin untuk mencari bersama-sama ponselnya yang sudah 9 tahun tak digunakan. Setelah mencari ponsel selama hampir 1 jam, ponsel itu akhirnya ditemukan. Setelah mencari selama hampir 1 jam, ponsel itu akhirnya ditemukan. Namun tidak bisa diaktifkan karena kondisi baterai ponsel itu sudah rusak lantaran sudah lama tidak digunakan. Menurut Nasarudin, sebelumnya foto-foto pasca meninggalnya Vina dan Eki karena kecelakaan tersimpan di memori ponsel itu. Ia yakin foto-foto pasca kejadian masih tersimpan. Nasarudin mengatakan saat itu Vina masih sadar, tetapi Eki sudah tidak sadarkan diri. Sementara itu, Titin menyebut akan segera membawa ponsel itu kepada salah satu ahli untuk membuka memori ponsel itu. Baterainya kosong ya. Baterai kosong. Ya. Nih, kalau ini kan kalau yang kemarin. Jadi gini, saya sih meyakini apa yang disampaikan Pak Nasrudin itu tidak pernah ada kebohongan karena sebetulnya kan berkesesuaian dengan saksi-saksi lain. Nah, Pak Nasrudin menyerahkan handphone yang awal digunakan untuk memotret ke saya, tetapi setelah diekstraksi, saya ditugaskan oleh tim Pradi ke Jakarta. Ternyata memang itu kondisinya tidak ada, hanya 3 foto yang awal tahunnya lebih muda. Tetapi kan menurut penaturan Pak Nasrudin sempat memindahkan karena itu kan memorinya kecil sekali, memindahkan ke sini. Dari kemarin saya memang di Jakarta, sebetulnya rencananya tuh membawa Pak Nasrudin menjemput dari Jakarta kemudian ke sini, tetapi Pak Nasrudin memang ada pekerjaan di Cianjur, jadi saya memahami betul ada pekerjaan penting yang memang sedang dilaksanakan Pak Nasrudin. Jadi saya minta masyarakat juga memahami itulah. Tetapi sesuai dengan janji Pak Nasrudin, dia akan menyerahkan handphone yang apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini alhamdulillah handphonenya sudah ditemukan. Tetapi apakah nanti bisa diekstraksi lagi kemudian masih tergambar di situ, kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan, saya tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan karena ini lebih bagus, kameranya ketimbang yang dulu, mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat dibuat ya Pak ya di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Bu, nanti ini diserahkan mana dari Bu nanti? Dari saya nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi, kemudian biasanya sih tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta menyerahkan kepada ahlinya, tapi memang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf siapa ahlinya. Biasanya sih sekitar 3 atau 4 jam itu bisa terlihat. Waktu itu saya sedang jalan, sebenarnya awalnya itu saya jalan dari Sumber ya, dari Sumber menuju ke daerah kota atau Cirebon kota. Kalau jalanan itu sebenarnya sering saya lewatin. Kalau siang itu masih ada kendaraan, masih ada angkutan umum. Tahun 2016 itu saya jam 6 itu nggak menemukan angkot. Terus waktu itu juga belum ada ojol, ya ojek online itu belum ada. Dan ojek-ojek di situ yang saya tahu mereka nggak mau bawa penumpang kalau penumpangnya itu nggak kenal, seperti itu. Nah, pada saat di jembatan Talun itu saya baru tahu namanya Talun, saya cuma tahunya jembatan aja. Jembatan itu sebelumnya kan sebelum naik itu kalau dari arah Sumber ya, bukan dari arah kota. Sebelum naik itu dulu itu ada pohon pete Cina. Makanya kemarin saya sempat minta tolong
ke toko channel ya, toko Cirebon Channel. Saya bilang saya mau rekonstruksi langsung, nggak perlu dipindah, saya mau minta ini. Dan itu jalan pun saya yang menunjukkan langsung. Jadi saya nggak minta petunjuk jalan dari timnya Kang Koko ya, saya tunjukkan langsung dan saya tunjuk di sini kan gitu. Namun sebelumnya saya ambil arah dari sumber. Sebelum naik itu ada pohon petek. Mohon maaf ya, saya sempat di situ berhenti karena mau buang air kecil di bawah pohon itu. Yang saya ingat seperti itu. Nah, tapi sekarang udah nggak ada pohonnya. Kemudian setelah itu saya naik jembatan. Setelah lewat besi yang buat menghalang supaya orang nggak terbang atau nggak jatuh ke situ, nggak terjun ke bawah. Sampai besi itu saya lihat orang. Ada seorang yang duduk. Saya khawatirnya saya takut itu begal. Akhirnya saya coba mundur sedikit, jaga jarak, takutnya mereka orang itu bereaksi dan mengejar saya masih ada jarak ya untuk lari. Seperti itu awalnya, tapi nggak ada reaksi. Akhirnya saya diam, berdiri sambil merokok. Saya nyalain rokok. Nah, sambil perhatiin orang itu, dari sebelah sana itu udah ada motor. Ada motor berjalan dari arah kota ke arah Sumber, itu berjalan itu bolak belok atau kalau sekarang zigzag ya, zigzag. Berapa orang gitu? Itu 2 orang. Satu Awalnya motor. saya nggak tahu ya. Motor ya? Satu motor. Awalnya nggak tahu berapa orang, tapi begitu sudah kejadian kecelakaan baru tahu itu berdua boncengan. Karena waktu itu, mohon maaf, jujur aja saya bilang, yang saya lihat itu adalah lampu motornya. Karena waktu itu kan yang saya perhatikan lampu motor. Kalau kita merhatikan motornya ya agak repot juga. Jadi lampunya yang saya perhatikan itu kan, karena malam. Nah, setelah kejadian jatuh, tapi sebelum kejadian itu ada motor lagi dari belakang nih, dari arah Sumber menuju. Berarti dari arah Bapak ya, dari Ya, arah Bapak. menuju ke kota, kan gitu. Nah, ini jatuh, ini datang. Nah, saya kira itu setelah jatuh itu nabrak motor itu. Dikiranya seperti itu. Habis jatuh nabrak motor. Ternyata enggak, ini malah jalan lagi. Dia sempat berhenti sebentar. Terus dia jalan lagi. Ya, itu Pak Purnomo sama Pak Ismail. Ya, saya kurang tahu ya. Ya. Kurang tahu kalau itu. Nah, kemudian datang lagi satu motor lagi. Nah, ke pinggir lah, dekat sama orang yang dekat saya bilang begal itu. Nah, dia nyebrang bertiga, saya mulai berani tuh mendekat, lebih dekat lagi. Pada saat mereka menyeberang bertiga, itu baru saya foto. Gitu, baru saya foto. Saya sempat ambil foto dulu karena foto saya di tas kan waktu itu. Saya ambil, saya lebih mendekat lagi, saya foto beberapa kali saya foto karena saya khawatir. Nah, saya masih agak jauh, ada motor lagi datang, terus yang tadi itu bilang panggil polisi. Setelah dia bilang panggil polisi, itu baru saya merasa aman. Karena apa? Oh, berarti ini bukan orang jahat. Karena kalau bisa kejadian gitu kan, kalau nggak mungkin dia panggil gitu kan. Nah, pergilah itu satu motor itu. Nah, baru saya datang mendekat. Nah, saya mendekat itu baru nggak lama itu datang motor yang berlawanan arah. Nah, itu berbonceng. Ya mungkin warga situ ya, saya pikir warga situ yang mau pulang atau mau kemana gitu, karena dia berani lawan arah. Nah, berhenti, kemudian datang ke situ, nyamperin. Nggak lama kemudian polisi datang. Nah, setelah polisi datang, polisi kan nyuruh gitu, buka helmnya gitu kan. Akhirnya dibalikin dulu kan, si badannya itu, posisi badannya yang terlungkup itu dibalikin, terlentang kan gitu. Nah, mau dibuka sama satu orang, tapi yang saya ingat gitu nggak jadi. Itu ada 2 orang yang buka, bukan 1 orang. Jadi begitu mau dibuka nggak jadi kan, diganti sama orang lain. Yang saya ingat seperti itu. Nah, di situ udah kelihatan darah, udah saya nggak kuat. Ditambah lagi memang saya kan ngejar waktu, karena perjalanan dari situ, dari jembatan itu saya harus jalan kaki sampai makam Sunan Gunung Jati. Ya pernah ya ibu saya ajak ke sana, ke makam Sunan Gunung Jati itu masih jauh gitu, masih jauh sekali. Mungkin memerlukan waktu kalau jalan kaki itu sekitar 3 jaman dari situ. Jadi ya memang karena posisinya udah malam ya, saya jalan kaki ya jalan terus. Nah, saya ke Gunung Jati itu karena ngejar buat jikiran yang jam 1. Ternyata sampai sana